Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Adi Saputra, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI di Universitas Unikham, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas presentasi atau mengulas ulang materi-materi mata kuliah usul fikih mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, yang mana pembahasan komplit pembahasan komplit tentang materi pembelajaran mata kuliah usul fikih ini saya ringkas dalam sebuah judul metodologi istinbat dalam hukum Islam. Nah, yang mana di dalamnya akan menganalisis komprehensif kaidah kebahasaan, resolusi dalil dan juga sumber hukum dalam usul fikih. Nah, presentasi ini disusun berdasarkan kajian literatur usul fikih oleh dimana dikerjakan di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah atau Unikham Jember. Nah, mata kuliahnya adalah usul fikih yang diampu oleh dosen Bapak Rusdi. Nah, baik, kita langsung pada pembahasan. Yang pertama kita akan beranjak pada peta konsep pembahasan di bab 2. Yang pertama yaitu kuadran 1 adalah analisis lafal, baik amar, nahi, am, tahsis, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, zahir ataupun takwil. Terus yang kuadran kedua yaitu resolusi konflik dalil, baik ta'arud, tarjih maupun nasi mansuh. Terus yang kuadran ketiga adalah sumber hukum dan ahkam, yang mana di dalamnya akan membahas sunnah, ijma, qiyas, larangan dan juga ibahah. Nah, terus yang terakhir di kuadran keempat yaitu subjek penggali hukum, yang mana akan membahas ijtihad, mufti, serta mustafti. Nah, baik, konsep dasar amar dan nahi. Nah, yaitu al-amar atau perintah. Nah, definisinya adalah sebuah tuntutan dari pihak atas ke bawah. Ini adalah al-am, yaitu sebuah perintah. Hukumnya bagaimana? Nah, hukum asalnya adalah wajib. Nah, al-amr ini adalah bentuk fi'il amar dan juga redaksi perintah lainnya. Itu al-amr atau perintah. Terus yang kedua adalah yang B adalah an-nahi atau sebuah larangan. Nah, definisinya apa? Nah, an-nahi ini adalah sebuah tuntutan meninggalkan perbuatan dari pihak atas ke bawah. Jadi sebuah larangan. Terus hukum asalnya bagaimana? Haram. Seperti itu. Terus bentuk dari an-nahi itu adalah la nahiya dan juga fi'il mudhari. Itu secara singkat konsep dasar amar dan juga nahi. Terus pergeseran dolalah atau qarinah. Nah, pergeseran hukum asal membutuhkan qarinah qat'iyah atau indikator pasti. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah amar bergeser kepada mandub atau sunnah, atau bergeser kepada ibahah, yaitu sebuah kebolehan. Terus bisa bergeser kepada irsyad atau petunjuk. Nah, yang terakhir adalah doa. Terus yang kedua adalah nahi bergeser kepada makruh. Nah, tercela tapi tidak berdosa. Terus bergeser lagi pada irsyad, seperti itu. Nah, catatan pentingnya adalah nahi ini tidak pernah bergeser menjadi ibahah, artinya atau boleh mutlak, seperti itu. Baik, terus kaidah fundamental tentang amar dan nahi. Nah, yang pertama adalah kaidah al-amr, terus yang kedua adalah kaidah an-nahi. Di kaidah al-amr ini yang pertama adalah menuntut takror, yaitu pengulangan kewajiban jika bersifat kontinu. Terus yang kedua menuntut al-faur
atau dilaksanakan segera tanpa penundaan. Terus yang ketiga yaitu ijza, menggugurkan kewajiban jika telah terlaksana sesuai ketentuan. Ini adalah amr. Terus yang kaidah an-nahi yaitu larangan dalam konteks ibadah itu menyebabkan batalnya ibadah tersebut. Nah, ini yang pertama kaidahnya. Terus yang kedua kaidahnya adalah larangan muamalah terkait objek zat yang menyebabkan batalnya akad. Ini kaidah yang kedua. Terus kaidah yang ketiga yaitu berlaku mutlak untuk ditinggalkan secara total di setiap waktu. Nah, ini adalah kaidah dari an-nahi. Jadi kaidah al-amar dan juga an-nahi memiliki penjelasan atau kaidah-kaidah yang berbeda seperti itu. Baik, kita lanjut pada definisi dan juga bentuk lafaz am. Nah, definisi lafaz al-am ini adalah lafaz yang mencakup seluruh satuan tanpa batasan atau hitungan tertentu. Sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah qat'il wurud, yaitu pasti sumbernya, atau zonni ad-dalalah, yaitu selalu terbuka kemungkinan untuk tahsis atau pengecualian. Terus dalam bentuk lafaz am ini ada 5 bentuk utama. Apa saja? Nah, yang pertama adalah isim ma'rifah. Nah, biasanya ini ditandai dengan alif lam lil jinsi. Terus yang kedua adalah isim jamak, ditandai biasanya dengan alif lam. Terus asmaul umum atau kullu ataupun jami'. Terus ada idhofah. Nah, ini adalah penyandaran makna, adalah gabungan antara mudhof dan juga mudhof ilaih. Terus yang yang terakhir di bentuk kelima yaitu isim nakiro dalam susunan negasi atau larangan. Nah, ini adalah 5 bentuk utama dari lafaz am, seperti itu. Terus yang selanjutnya metodologi taksis atau penghususan. Nah, definisinya apa? Nah, definisi dari taksis ini adalah memalingkan lafaz am, yaitu lafaz umum, ke sebagian afrod atau satuan saja melalui dalil khusus. Jadi memalingkan lafaz umum menjadi sebuah dalil khusus. Nah, tujuan utamanya adalah apa? Yaitu menghindari kontradiksi dalil syariat. Biasanya dilakukan dengan pendekatan asy-syatibi seperti itu. Terus sumber-sumber taksis itu biasanya yang pertama Quran, ditaksis oleh Quran. Kita lihat lagi apa yang dinamakan dengan taksis, yaitu memalingkan lafaz umum ke lafaz afrod atau mufrad, ya, satuan saja melalui dalil khusus. Jadi ada Al-Qur'an yang ditaksis oleh Al-Qur'an. Terus ada sunnah yang ditaksis oleh Quran. Nah, ini yang paling sering terjadi. Terus ada Quran yang ditaksis oleh sunnah, seperti itu. Terus di bagian keempat itu ada taksis melalui akal, yaitu secara logika atau secara rasionalisme. Terus yang terakhir yaitu taksis melalui urf atau adat atau kebiasaan yang diakui. Nah, ada beberapa sumber taksis, ya, yaitu 5 sumber taksis. Quran ditaksis oleh Quran, sunnah ditaksis oleh Quran, terus Quran ditaksis oleh sunnah, terus ada taksis yang melalui akal, terus kemudian ada taksis yang melalui uruf atau adat atau yang biasa kita kenal sebuah kebiasaan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara taksis dan juga nasakh. Konsep taksis. Konsep taksis ini yang pertama kita membahas tentang dampaknya, yaitu membatasi ruang lingkup. Hukum asal tetap eksis secara bersamaan. Terus konsekuensinya bagaimana? Teks sisa yang tidak dikecualikan atau al-baqi itu tetap menjadi hujjah atau dalil yang sah. Biasanya ini terjadi bisa turun bersamaan dengan dalil umum, seperti itu. Ini definisi di taksis, dampak, konsekuensi, dan juga kapan terjadi. Terus yang kedua, ya,
yaitu konsep nasakh. Dampaknya apa? Yaitu menghapus total hukum lama dan menggantinya dengan hukum baru. Nah, terus konsekuensi yang akan didapat yaitu hukum yang baru, ya. Nah, hukum yang lama itu tidak lagi bisa dijadikan landasan untuk beramal. Terus kapan ini terjadi? Nah, selalu terjadi secara kronologis, atau yang baru menghapus yang lama, seperti itu. Ini konsep tentang nasakh. Ya, jadi perbedaan taksis dan nasakh itu bisa dilihat dari konsepnya, secara dampak, konsekuensi, dan juga waktunya. Baik, kita lanjut pada pembahasan al-mutlaq dan juga al-muqayyad. Nah, al-mutlaq itu adalah teks bebas yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada ikatan sifat ataupun waktu. Nah, contohnya apa? Perintah memerdekakan budak. Nah, ini secara mutlak, teks bebas ya, yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada ikatan sifat ataupun waktu. Terus ada yang al-muqayyad, yaitu teks yang diikat atau dibatasi dengan sifat atau keadaan tertentu. Nah, contohnya apa? Yaitu perintah memerdekakan budak mukmin. Nah, ini sifatnya lebih mengkerucut lagi kalau al-muqayyad. Terus yang ketiga adalah prinsip al-Juwaini. Nah, beliau itu mengatakan bahwa dalil yang mutlak itu membutuhkan penjelasan atau bayan untuk menjadi operasional jika membahas topik yang sama dengan dalil muqayyad. Nah, itu tentang al-muqayyad, al-mutlaq dan juga al-muqayyad. Nah, terus kita lanjut pada kaidah haml al-mutlaq dan juga a'la 'alal muqayyad. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk mengkompromikan dalil bebas dan bersyarat agar tidak tumpang tindih. Nah, syarat penetapan menurut Imam Al-Syawkani, ya. Yang pertama, kesatuan ilat. Nah, jadi ini menjadi alasan hukum atau motif. Terus yang kedua adalah kesatuan hukum. Nah, ini dilihat dari objek yang dituju sama. Terus yang ketiga adalah validitas sanad dan juga matan dari kedua dalil. Nah, aturan pembatasannya yaitu jika ilat atau sebab hukumnya itu berbeda, maka lafaz mutlak tetap mutlak, tidak boleh dibawa ke makna muqayyad. Nah, ini yang menjadi aturan pembatas. Jadi tidak sembarang ya. Terus, nah, yang selanjutnya adalah aplikasi kasus. Nah, mutlak dengan muqayyad. Nah, kasus syariat di sini ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kasus syariatnya bagaimana, status ilatnya atau sebabnya itu bagaimana, dan juga keputusan hukumnya. Nah, yang pertama adalah kafarat atau tebusan. Nah, zihar mutlak pembunuhan atau muqayyad mukmin. Nah, status ilatnya bagaimana? Sama, yaitu tebusan atas dosa berat. Nah, kapan ini diterapkan? Nah, terapkan budak yang dimerdekakan untuk zihar wajib budak mukmin, seperti itu. Terus yang kedua adalah tentang bersuci. Nah, wudhu itu muqayyad sampai siku. Nah, sedangkan tayammum itu mutlak. Nah, perbedaannya apa? Status ilatnya berbeda, yaitu antara air dengan debu. Terus keputusan hukumnya bagaimana? Tidak berlaku hamil. Nah, artinya apa? Tayammum cukup sampai pergelangan tangan atau tetap mutlak, seperti itu. Terus yang ketiga, ya, kasus syariatnya adalah wasiat ahli waris. Nah, ayat Quran itu secara mutlak dengan hadis secara muqayyad, yaitu sepertiga harta. Nah, status ilatnya bagaimana? Yaitu sama, distribusi harta pusaka. Terapkan hamil. Nah, yaitu wasiat dibatasi maksimal sepertiga harta. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari kasus syariat, status ilat dan juga keputusan hukumnya itu bagaimana antara mutlak dan juga muqayyad. Terus definisi al-mujmal. Nah, definisinya adalah teks yang bersamarkan tinggi atau ibham
yang sama sekali tidak bisa dipahami maksudnya kecuali ada penjelasan atau bayan secara eksternal. Karakteristiknya menurut Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Qudamah yaitu satu, bersifat global dan belum terperinci. Terus yang kedua, timbul karena lafadz mustarok atau memiliki ragam makna atau multi tafsir. Terus yang ketiga yaitu timbul karena ketidakjelasan angka, tidak jelasnya kadar ataupun tata cara. Contohnya apa? Perintah dirikanlah sholat atau tunaikan zakat. Nah, ini masih timbul ketidakjelasan. Perintahnya apa? Dirikanlah sholat, bagaimana? Terus tunaikannya zakat yang seperti apa? Seperti itu. Ini masih menimbulkan ketidakjelasan baik secara angka, kadar atau tata cara. Terus status mujmal akan gugur dan hilang jika dalil penjelasnya telah tiba. Baik, terus kita berlanjut pada bentuk-bentuk bayan. Nah, yang pertama, Al-Quran, penjelasan rinci antar ayat Al-Quran. Terus yang kedua, As-Sunnah, paling dominan, misalnya rincian rakaat sholat dan juga manasik haji. Terus yang ketiga adalah ijma, yaitu konsensus ulama mengunci makna menjadi tunggal. Ini sebuah kesepakatan seperti itu. Terus yang ketiga ada akal atau ijtihad, yaitu analogi logis. Contohnya penentuan batas malam puasa. Ini adalah ijtihad. Terus yang kelima adalah takrir Nabi, yaitu praktek perbuatan atau pembiaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika ada sahabat yang melakukan praktek-praktek ibadah, kemudian oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ditegur dan malah dibiarkan, maka itu termasuk pada takrir Nabi seperti itu. Terus berlanjut pada relasi mujmal dan mubayyan. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah al-mujmal. Ini menjadi fase awal. Nah, hukumnya masih tertunda ya, bersamarkan dan juga belum bisa diamalkan. Karena apa? Al-mujmal. Nah, ini di fase awal. Terus datangnya bayan. Nah, setelah mujmal kita beranjak pada bayan. Kaidahnya apa? Tidak ada teks yang tetap mujmal setelah datangnya penjelasan. Nah, dan bayan ini tidak boleh ditunda saat dibutuhkan umat. Nah, kemudian setelah datangnya bayan maka terjadilah sebuah ini al-mubayyan atau fase terakhir. Hukum berubah menjadi terang, operasional dan juga mutlak mengikat umat. Jadi sudah harus dipraktekkan seperti itu. Contoh apa al-mujmal ini? Nah, hukumnya al-mujmal seperti tentang dirikanlah sholat. Nah, ini masih belum bisa dipraktekkan oleh umat kecuali sudah datang bayan. Nah, setelah dijelaskan prakteknya seperti apa, kemudian tata caranya bagaimana, itu menjadi sebuah mubayyan atau fase akhir yang mana menjadi mutlak untuk mengikat umat agar dilaksanakan. Terus definisi az-zahir. Nah, definisinya adalah teks yang memiliki makna dominan yang langsung dipahami dari struktur kalimatnya, tetapi masih ada sedikit kemungkinan atau ihtimal untuk bermakna lain. Ini secara definisi dari az-zahir. Terus hierarki kejelasan teksnya bagaimana? Nah, yang perlu kita lihat ya, nas atau pasti atau mutlak ya, itu lebih utama dari zahir atau yang biasa disebut dominan atau dugaan kuat. Nah, sedangkan zahir ini masih lebih utama ketimbang mujmal atau samar atau masih global. Nah, seperti itu. Ini secara hierarki penjelasannya. Terus prinsip pengamalannya seperti apa? Nah, setiap lafadz itu wajib diamalkan berdasarkan makna zahirnya atau tekstualnya. Nah, kecuali jika ada indikasi valid yang membelokkan makna. Seperti itu. Terus syarat berlakunya takwil. Nah, ini ya, kita sudah membahas pada yang namanya takwil. Apa itu takwil? Nah, definisinya adalah memalingkan makna zahir ke makna lain yang lebih lemah atau marjuh karena adanya qarina atau bukti eksternal. Nah, takwil ini ya, itu memiliki 4 syarat yang sangat ketat. Yang pertama adalah harus didasarkan pada qarina atau bukti yang kuat. Terus yang kedua, makna baru hasil takwil itu harus logis, harus rasional dan juga diakui
bahasa Arab. Nah, terus tidak menentang nas qat'i maupun ijma ulama. Terus yang terakhir hanya boleh dilakukan oleh mujtahid yang berkualifikasi, ya, bukan orang awam. Terus aplikasi takwil berdasarkan kekuatan qarinah. Nah, qarinah qat'i atau pasti statusnya yaitu wajib dilakukan takwil untuk menjaga kemurnian akidah atau syariat. Terus contohnya lafaz tangan Allah itu wajib ditakwil sebagai kekuasaan atau rahmatnya, karena nasnya itu pasti menetapkan bahwa Allah tidak menyerupai makhluk fisik atau jisim, tidak menyamai makhluknya. Terus qarina dzanni atau dugaan kuat. Nah, statusnya itu bagaimana? Makna asalnya atau zahirnya itu tetap dipertimbangkan dan sering memicu perbedaan pendapat madhab. Contohnya adalah teks zakat dibandingkan dengan sedekah sunnah itu pada konteks hadis tertentu yang multi interpretasi. Terus an-nasih wal mansuh. Definisinya adalah penghapusan berlakunya hukum syariat lama atau mansuh dengan datangnya dalil hukum syariat baru atau nasih dari sumber wahyu. Karakteristiknya bagaimana? Ialah hak prerogatif Allah untuk memberikan batas akhir masa berlaku sebuah hukum. Terus perbedaan mendasarnya yaitu beda dengan taksis. Taksis itu hanya membatasi ruang lingkup, sedangkan nasakh itu menghapus total hukum. Berbeda lagi dengan bayan. Nah, kalau bayan itu menerangkan teks yang sama, sedangkan nasakh itu mengganti teks yang sudah jelas. Nah, syarat-syarat terjadinya nasakh yaitu satu, sumbernya sama, berasal dari wahyu atau Quran atau sunnah. Terus yang kedua, berdiri sendiri. Dalil nasakh itu harus independen atau mustaqillah. Terus yang ketiga, pertentangan total, tidak bisa lagi dikompromikan sama sekali. Terus yang keempat, kronologinya jelas, sejarah mana yang awal dan akhirnya diketahui pasti. Terus yang kelima adalah area furu atau praktis. Nah, yang dilakukan hanya pada hukum zonni, bukan akidah ataupun akhlak. Terus yang keenam adalah bukti valid. Nah, nasakh itu bersumber dari bukti yang nyata, bukan sebuah dugaan lagi. Hikmah di balik nasakh itu seperti apa? Nah, ujian ketaatan. Yang pertama yaitu menilai kepatuhan beragama umat dalam menerima otoritas mutlak wahyu. Terus metode tadarruj atau bertahap. Nah, ini mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat dalam menerima hukum berat. Contohnya apa? Pelarangan khamr yang dilakukan secara bertahap, tidak langsung dihukumi sebagai haram. Bertahap. Nah, tidak boleh minum khamr ketika sholat. Nah, seperti itu. Baru di akhir dihukumi haram secara total. Nah, bukti fleksibilitas dan juga rahmatnya yaitu menyesuaikan dengan kemaslahatan dan kesiapan zaman pada fase kenabian. Kemudian ada yang namanya penyempurnaan, yaitu menyempurnakan pilar syariat hingga masa wafatnya Rasulullah SAW sebagai mengunci syariat untuk selamanya. Terus at-ta'arud atau konflik dalil. Yang pertama adalah definisi Al-Amidi. Nah, beliau itu mengatakan berhadapannya dua dalil secara berlawanan tentang ta'arud ini, ya, secara berlawanan pada kasus dan waktu yang sama sehingga melahirkan tuntutan yang kontradiktif. Terus syarat mutlaknya, nah, tingkat kekuatan kedua dalil itu harus setara atau mustawiyan. Nah, contohnya ayat dengan ayat atau hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, ini syarat mutlaknya. Terus prinsip metodologisnya bagaimana? Nah, konflik ini hanya bersifat lahiriah atau zahiri. Nah, akibatnya keterbatasan daya jangkau akal manusia itu mustahil ada kontradiksi hakiki dari sisi Allah yang Maha mengetahui. Terus hierarki penyelesaian ta'arud. Nah, itu wajib dilakukan secara berurutan. Yang pertama dilakukan dari al-jam'u wat taufiq, terus yang kedua adalah at-tarjih yaitu penguatan, terus kemudian yang terakhir adalah an-nasakh atau penghapusan. Untuk penjelasannya tentang prioritas utamanya, nah seperti ini, ya.
Untuk al-jam'u sendiri mengamalkan keduanya dengan mencari titik temu. Nah, misalnya membedakan konteks menggunakan pendekatan am kepada taksis atau mutlak kepada muqayyad. Terus kalau at-tarjih ini adalah langkah kedua jika kompromi gagal. Nah, ini adalah memilih dan mengunggulkan dalil yang terkuat berdasarkan analisis kualitatif. Terus yang ketiga adalah sebuah opsi terakhir dan menjadi pamungkas jika kronologi turunnya wahyu itu diketahui secara pasti. Nah, dalil yang mudah membatalkan yang tua, seperti itu. Terus metode at-tarjih, yaitu tujuannya adalah mencari dalil terkuat. Nah, dari pertama segi sanad atau transmisi, terus dari segi dolalah atau makna, terus keempat dari segi hukum, terus yang ketiga adalah segi hukum, terus yang keempat adalah faktor eksternal. Nah, seperti itu. Itu metodologi at-tarjih. Jadi dari segi sanad atau transmisinya, dari segi dolalahnya atau maknanya, terus segi hukum, kemudian dari faktor eksternal. Nah, salah satu contoh kalau kita dari segi hukum, nah dalil larangan dimenangkan atas dalil kebolehan sebagai bentuk ikhtiyat. Ini adalah menjadi sikap kehati-hatian dalam beragama. Kemudian konsep al-ijma'. Nah, definisinya apa? Secara mayoritas yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa atau pasca wafatnya Nabi atas hukum syara'. Nah, definisi khususnya menurut Ibnu Al-Mundhir dalam Al-Awsat, beliau itu mendefinisikan bahwasannya al-ijma' itu, ya, konsep al-ijma' ini adalah sebuah kesepakatan mayoritas ulama. Nah, minoritas yang menyempal tidak membatalkan keabsahan ijma'. Nah, jadi kalau kita kembalikan pada posisi epistemologisnya, yaitu bertindak sebagai sumber hukum ketiga, memberikan ketetapan absolut atau anti deadlock, ya, pada ruang kosong yang tidak dirincikan secara tekstual oleh nas. Terus dalil kehujahan ijma'. Nah, yang pertama adalah Al-Qur'an. Terdapat di surat An-Nisa ayat 59. Terus ada as-sunnah, yaitu sunnah yang mutawatir. Terus yang ketiga ada dalil akli, yaitu secara rasional, itu dalil kehujahan sebuah ijma'. Terus jenis-jenis dan klasifikasi ijma'. Yang pertama ijma' sarih. Ijma' sarih secara eksplisit, ya, itu dinyatakan dengan tegas oleh semua mujtahid melalui fatwa atau praktek nyata. Nah, statusnya bagaimana? Qat'i, yaitu mutlak, mengikat. Terus ijma' sukuti atau diam. Nah, ini sebagian tokoh berfatwa, sementara yang lain diam atau tanpa indikasi penolakan atau paksaan. Nah, catatannya adalah jumhur ulama menolaknya sebagai hujjah mutlak, sementara Hanafiyah itu menerimanya dengan syarat. Nah, ini ijma' sukuti, diam. Terus cakupan subjek. Nah, ijma' itu mengikat sangat kuat pada masalah syariah, atau furu' amaliyah, bukan pada perdebatan akidah, turunnya wahyu atau murni kebijakan politik teknis. Terus af'alun nabi atau klasifikasi perbuatan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tasyri' atau membentuk hukum. Nah, ini adalah sebuah perbuatan yang bertujuan menerangkan syariat atau bayaniyah. Nah, misalnya rincian sholat dan haji. Nah, itu hukumnya menjadi wajib atau sunnah diikuti. Terus yang kedua adalah ghairu tasyri', nah, atau bukan hukum mutlak. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah jibiliyah, terus yang kedua ada adiyah, terus yang ketiga ada duniawi. Nah, jibiliyah itu seperti tidur, makan, nah itu hukumnya mubah. Adi atau budaya, nah itu seperti model pakaian orang Arab. Jadi hukumnya itu mubah, namun berpahala jika niat meneladani kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga yaitu duniawi, kebijakan pertanian ataupun militer. Terus af'alun nabi yang ketiga yaitu khososo atau kekhususan nabi, yaitu berlaku secara eksklusif. Contoh puasa wisol. Nah, apa itu puasa wisol? Puasa yang bersambung. Terus menikah lebih dari
4 wanita. Nah, jadi haram bagi umat untuk menirunya. Nah, kalau umat itu cukup maksimal sampai 4 wanita saja. Terus kita lanjut pada pembahasan hierarki khobar atau hadis khobar mutawatir atau ammah. Nah, itu diriwayatkan oleh jumlah besar perawi di setiap tingkatan sanad yang mustahil secara akal mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, kekuatannya bagaimana? Hujjah qat'i, yaitu meyakinkan 100% dan absolut. Terus habar ahad atau wahid, yaitu khososoh, itu diriwayatkan oleh jumlah yang terbatas atau bahkan tunggal di salah satu sanadnya. Kekuatannya bagaimana? Hujjah zonni, atau menghasilkan dugaan kuat. Nah, sikap Asy-Syafi'i yaitu tetap wajib diamalkan sebagai hukum syariat selama sanad sahih itu bersambung dan perawinya masih thiqah. Nah, pembelaan sunnah ya menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, argumen nasir as-sunnah, terus Al-Qur'an dan sunnah itu adalah suatu paket pedoman ilahi yang mutlak dan yang tak terpisahkan. Terus validitas hadis ahad itu terbukti kokoh dari doa Nabi SAW bagi individu yang menghafal dan juga menyebarkan sabdanya secara murni. Nah, fakta ini itu membuktikan bahwa periwayat tunggal atau ahad yang kredibel adalah instrumen sah untuk memicu berlakunya sebuah kewajiban syar'i. Filosofi al-qiyas. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan al-qiyas. Nah, ini kita bahas dari perspektif Ibnu Rusdi. Nah, definisi umumnya adalah menyamakan kasus baru atau yang belum ada nasnya, nah, dengan kasus lama atau yang punya teks hukum karena adanya kesamaan alasan alasan rasional atau illat. Nah, pandangan Ibnu Rus ya dalam Bidayat Al-Mujtahid, nah, qiyas itu bukanlah menjiplak teks secara mekanis atau secara buta. Terus ibdal al-juz'i ibdalul juz'i makanul kulli. Nah, qiyas itu adalah rasionalisasi dari nilai parsial atau cabang ke nilai universal, yaitu kaidah pokok. Nah, ini adalah ikhtiar luhur akal untuk membedah rasionalitas pembuat syariat. Terus 4 rukun fundamental qiyas. Nah, yang pertama adalah al-aslu, yang kedua adalah al-far'u, terus yang ketiga al-hukmu, terus yang keempat ada al-illah. Nah, yang al-aslu adalah kasus fundamental yang memiliki dasar teks asli dari syariat. Terus yang kasus cabang yaitu kasus peristiwa kontemporer yang sedang dicari kejelasan hukumnya. Ketetapannya bagaimana? Nah, putusan akhir itu wajib atau haram dan lain-lain yang akan ditransfer dari al-aslu ke far'u. Terus pilar utamanya atau sebabnya yaitu bisa mansusoh, yaitu tercatat memabukkan, atau mustambato atau digali secara akal. Terus yang selanjutnya yaitu kehujahan al-qiyas. Dalil Al-Qur'an yaitu perintah fa'tabiru ya ulil absar. Nah, perintah untuk mengambil pelajaran analitis komparatif. Nah, dalil sunnahnya yaitu dialog Nabi dengan Mu'ad bin Jabal. Ijtihad bil ra'yi diamani secara resmi oleh Nabi jika tidak ada teks eksplisit. Kalau secara epistemologi kritis Ibnu Rusdi, beliau itu mengatakan bahwa qiyas fikih itu memang berderajat zonni atau dugaan akal. Namun meski zonni, ia wajib diterapkan sebagai ikhtiar rasional mujtahid demi memecah kebekuan dan stagnasi hukum Islam. Nah, ini tentang kehujahan qiyas ya. Terus pada pembahasan selanjutnya yaitu larangan atau nahi. Terus yang kedua adalah kebolehan atau al-ibahah. Hukum asalnya bagaimana? Haram. Nah, peringatan Syekh Abdullah bin Jazir dalam kitab Mufid al-Anam yaitu jangan gegabah mengharamkan sesuatu hal jika terdapat qarina yang mengarahkannya pada makruh atau irsyad. Nah, jadi ini masih perlu dilihat
Jadi ya perlu diteliti terlebih dahulu sumber-sumbernya, referensinya, terus dalil-dalilnya seperti apa. Itu menurut Syekh Abdullah bin Jazir. Nah, terus yang al-ibah atau kebolehan itu hukum asal muamalah atau mubah. Nah, prinsipnya itu bebas dikerjakan atau ditinggalkan tanpa dosa. Ini merupakan manifestasi rahmat Allah untuk kemaslahatan fitrah dasar manusia. Terus di slide selanjutnya yaitu tertib al-adillah atau hierarki sumber. Nah, rumusan istimbatnya jumhur ulama dari strategi ke terendah, yaitu dimulai dari Al-Qur'an, kemudian dari Al-Qur'an menuju ke sunnah, kemudian al-ijma' baru ke qiyas. Nah, catatannya apa? Jika ada konflik itu di satu level, wajib gunakan metode jam'u, tarjih lalu nasakh. Jadi berurutan, Al-Quran dulu, baru turun ke sunnah, baru ke ijma, baru ke qiyas. Nah, di sini pada slide selanjutnya kita sudah tiba pada yang namanya konsep ijtihad. Definisi menurut Imam Al-Juwaini yaitu pengerahan seluruh kapasitas intelektual seorang faqih secara maksimal untuk menggali hukum yang berderajat dhanni. Tingkatan mujtahid yang pertama adalah mutlak, terus yang kedua adalah mutaqayyid, terus yang ketiga faqih bin madhhabihi. Terus statusnya bagaimana? Menjadi fardu kifayah demi merespon dinamika sosial budaya di setiap zaman. Seperti itu. Jadi kalau tingkatan mujtahid itu ada yang mutlak, yaitu mutlak independen tanpa terikat mazhab tertentu. Jadi semuanya itu dianalisa seperti itu ya. Terus ada yang mutaqayyid, yaitu menerapkan metodologi tokoh madhab. Terus ada faqih bi madhabihi, yaitu melakukan perbandingan atau tarjih internal dalam satu madhab. Kemudian kita akan membahas yang namanya mufti dan mustafti. Nah, mufti itu adalah pemberi fatwa, sedangkan mustafti yaitu peminta fatwa. Nah, kalau syarat untuk mufti yaitu haram dilakukan oleh amatir atau akademisi non spesialis. Nah, ini memiliki kriteria khusus, tidak sembarang orang bisa menjadi seorang mufti. Nah, kompetensinya secara dasar itu wajib menguasai ilmu usul dan juga furu'. Nah, tafsir ahkam, hadis ahkam, gramatika bahasa dan juga peta ilmu khilafiyah ulama salaf. Sedangkan kalau mustafti ini definisinya adalah ya masyarakat awam atau ahlu taklid ya, artinya mengikuti saja. Terus kewajibannya bagaimana? Wajib bertanya pada pakar atau ulama yang terpercaya integritasnya di komunitas. Kemudian larangannya juga ada ya, dilarang keras pindah-pindah fatwa hanya untuk mencari pembenaran hawa nafsu. Kemudian di slide selanjutnya kita akan membahas ahkam al-mujtahidin atau hakikat usaha ulama. Nah, ijtihad yang benar mendapat 2 pahala, sedangkan ijtihad yang keliru tetap mendapat 1 pahala. Maknanya inilah bukti prinsip keberkahan dan juga proteksi ruang intelektual dalam tradisi keilmuan Islam. Validasi perbedaannya atau khilafiyahnya yaitu sistem syariat melegitimasi. Nah, yang pertama adalah ijtihad i'tiqai, terus yang kedua adalah ijtihad insya'i. Biasanya kesalahan logika ulama dimaafkan selama metodologi atau usul fiqh itu telah diterapkan secara lurus dan murni tanpa intervensi pesanan atau nafsu. Jadi kalau kita berkaca pada yang di atas ya, ketika suatu mujtahid atau mujtahid itu sudah menganalisa suatu hukum kemudian ada keliru, itu tetap mendapatkan pahala kan. Yang penting itu sudah mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan, baik berupa dalil ataupun hal-hal lain. Terus kesimpulan metodologi usul fikih yang pertama adalah logika presisi, yaitu teks dibedah secara mikroskopis via analisis amar nahi, terus tahsis dan juga mutlak al muqayyad. Terus yang kedua anti deadlock ya, benturan lahiriah antar dalil berhasil diselesaikan secara logis via metode jam'u, tarjih dan juga nasakh. Terus harmoni wahyu dan akal. Nah,
Nah, ini trilogi pilar, yaitu Quran, Sunnah, dan juga ijma. Ini dihidupkan dan ditopang dengan daya nalar analitis atau kias. Nah, sedangkan integritas pakar itu otoritas penggalian hukum dikunci dengan syarat ketat mufti untuk menjaga kemurnian universitas syariat. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Dalam penjelasan hukum syariat itu bukan untuk membelenggu, melainkan membingkai kemaslahatan manusia dengan landasan wahyu dan akal yang sistematis. Semoga waktu panjang yang sudah kita luangkan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, orang yang nafi, dan bisa menambah keberkahan untuk hidup kita, untuk anak-anak kita, dan juga untuk keturunan-keturunan kita, keluarga kita. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah wal kinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.